Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat. Selamat datang di channel saya. Di sini, teman-teman bisa mendapatkan video-video pembelajaran menarik yang bisa dijadikan referensi dalam kegiatan pembelajaran teman-teman semua. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, agar saya lebih semangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita untuk hari ini yaitu tanda-tanda hari akhir. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu 1. Menyebutkan tanda-tanda hari akhir. 2. Menyebutkan nama-nama lain dari hari kiamat. Anak-anak, masih ingatkah kalian termasuk rukun iman keberapakah mempercayai akan datangnya hari akhir? Bagus. Percaya akan datangnya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nama lain dari hari akhir adalah hari kiamat. Apa itu kiamat? Kiamat adalah peristiwa terjadinya kehancuran alam dan seluruh isinya. Allah tidak memberi kepastian tentang datangnya hari akhir. Kiamat terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda akan dekatnya waktu kiamat. Yang tanda-tanda itu dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tanda-tanda kecil, di antaranya meluasnya perbuatan maksiat. Jumlah wanita lebih banyak dibanding pria. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Muncul fitnah di mana-mana. Banyak terjadi bencana alam. Pembunuhan merajalela. Dan perempuan sudah tidak malu-malu memperlihatkan auratnya. Yang kedua adalah tanda-tanda besar. Di antara tanda-tanda itu, antara lain, matahari terbit dari barat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf, rusaknya Ka'bah di Mekah, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, munculnya Dajjal, dan turunnya Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang disebutkan di atas tadi itu hanya sebagian saja ya anak-anak, karena masih banyak kejadian-kejadian lain yang dapat menjadi tanda telah dekatnya hari kiamat. Nah,
Hari kiamat itu memiliki nama-nama lain. Di antaranya 1. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ini akan ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua. 2. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mizan adalah hari dihitungnya amal manusia selama hidup di dunia. Dan yang keempat, Yaumul Jaza adalah hari dibalasnya amal manusia selama hidup di dunia. Iman kepada hari kiamat mendorong setiap mukmin untuk berpikir sebelum melakukan tindakan apapun. Sebab ia yakin bahwa setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Ada 2 tempat pembalasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganjaran atas amal manusia di dunia, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat kembalinya orang-orang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang menjadi ahli surga akan menikmati dan merasakan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya ketika di dunia. Surga dalam bahasa Arab dinamakan jannah. Surga memiliki tingkatan-tingkatan dan nama-nama tertentu, antara lain Firdaus, Mawa, Khuldi, Naim, Adnin, Darussalam, dan Darul Jannah. Kemudian tempat pembalasan kedua yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah neraka. Neraka dalam bahasa Arab dinamakan nar. Neraka adalah tempat di alam akhirat yang disediakan khusus untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka berupa nyala api yang membakar semua penghuninya. Panasnya api neraka tidak ada bandingannya di dunia. Siksa mereka akan dialami oleh orang-orang yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri ya anak-anak. Mudah-mudahan kita tidak akan masuk neraka ya. Neraka dibagi menjadi 7, yaitu Jahannam, Wa'il, Hutamah, Sa'ir, Safar, Jahim, dan Hawiyah. Anak-anak, itulah penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang, sebagai tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini dengan jawaban yang benar pada buku tugas agamamu. Soal pertama, ada berapa tanda-tanda hari akhir? Sebutkan. 2. Sebutkan 2 tanda-tanda kecil hari kiamat. 3. Sebutkan 2 tanda-tanda besar hari kiamat. 4. Sebutkan 2 nama lain dari hari kiamat. Dan yang kelima, apa nama tempat pembalasan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganjaran amal manusia selama hidup di dunia?
Nah, anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh.